Dan saat ini Opsi Kapwa TV kita ingin membahas dengan pertemanan toksik. Apa sih pertemanan toksik? Jadi teman-teman, kalau kita mau sehat secara mental, pertemanan kita pun harus sehat. Jangan sampai gara-gara pertemanan kita yang salah mengakibatkan mental kita terpuruk. Ini seringkali terjadi bukan hanya di anak-anak remaja atau anak-anak muda. Di kalangan ibu-ibu pun banyak sekali terjadi relasi toksik, pertemanan toksik. Ini sungguh disayangkan. Karena sungguh akan membuat mental di lingkungan pertemanan tersebut menjadi terpuruk. Kok bisa? Iya, banyak terjadi setelah hasil riset, hasil analisa, pertemanan toksik mengakibatkan mental orang per orang dalam lingkungan pertemanan toksik itu menjadi trauma. Bukannya malah menjadi mendorong untuk maju, tapi malah terpuruk. Baik, ciri-ciri pertemanan toksik diantaranya pertama, ketika ada salah satu di circle tersebut merasa dirinya big boss. Apa itu big boss? Bossy, berlaku ke orang lain seolah-olah apa yang dikehendakinya harus dituruti oleh semua temannya. Kemudian apa yang diutarakannya tidak boleh dibantah. Secara penampilan, secara kekayaan tidak boleh ada yang melebihi. Dan itu tidak sehat. Karena akan menekan teman yang lainnya. Beda lagi kalau di lingkungan perkantoran, di lingkungan usaha, di lingkungan organisasi memang butuh leader, butuh pemimpin. Tapi untuk berteman hanya sekedar hangout, arisan, atau hanya santai-santai, nggak harus ada leader yang menekan temennya karena tidak dikejar target untuk mendapatkan suatu profit. Karena ini bukan kantor, ini hanya pertemanan yang santai aja lah. Kemudian ciri yang kedua, pertemanan toksik itu mempengaruhi orang lain untuk memusuhi temannya sendiri. Ketika dia sudah tidak suka dengan satu orang, dia akan mempengaruhi orang lain untuk tidak menyukai temannya itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika sudah dibenturkan pertemanan harus dengan dress code-an. Sebenarnya sah-sah aja ya, buat seru-seruan saya juga suka ketika berteman, hangout kemana memakai dress code warna apa. Tapi kalau sudah terjadi pemaksaan, ini yang salah. Menjadi pertikaian dan ini tidak dewasa. Masa iya pertemanan harus dengan dress code, memaksa harus beli baju baru, harus beli barang branded baru, harus beli warna kerudung yang senada, sepatu baru, baru bisa berteman. Lah gimana ini, nggak sehat banget. Yang keempat, ketika intensitas pembicaraan, topik pembicaraannya gibah. Ketika kita berteman dengan orang yang suka menggibah, menyudutkan orang lain, berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, berbicara dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, ini adalah salah satu pertemanan yang toksik. Dan yang terakhir, ciri-ciri pertemanan toksik ketika dipaksa harus mengikuti tren. Ketika zamannya tren ini harus ikut. Kok kita hidup dituntut oleh tren? Kan setiap orang itu punya situasi kondisi yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Tidak bisa setiap orang harus pada saat itu mengikuti tren yang lagi ngetren, yang lagi viral. Gak bisa, karena kemampuannya berbeda. Baik dalam masalah perekonomian, masalah baju, masalah apapun itu yang gak bisa harus kekinian. Kita cukup dengan menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya. Kita tidak diintimidasi, kita bisa
memakai baju sesuai kenyamanan keinginan kita, kita makan dengan sesuai keinginan kita berpendapat sesuai keinginan kita tanpa diintimidasi oleh orang lain. Dan ini tidak sehat, dan ini mengakibatkan hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya, bisa jadi berbahaya. Jadi untuk itu hindari pertemanan toksik. Carilah lingkungan pertemanan yang sehat, yang bisa mendukung, menggali minat, bakat, potensi kita, baik untuk anak muda ataupun untuk orang dewasa. Misal, ketika anak muda atau orang dewasa punya minat bakat di pertemanan itu bisa menjadi lebih maju, wawasannya lebih luas, minat bakatnya semakin tergali, kemudian relasinya semakin besar, yang menjadikan minat bakatnya menjadi tergali, menjadi maju, dan kemudian dia menjadi seseorang yang terus naik di level berikutnya, menjadi orang yang berkemajuan. Kemudian carilah teman-teman yang bisa menenangkan hati, karena setiap orang itu tidak sempurna, punya kekurangan masing-masing, di mana kekurangan itu bisa saling mengoreksi dengan sehat, bisa saling menguatkan, bisa saling memotivasi, dan kemudian bisa saling memaafkan. Karena tentu dalam pertemanan akan ada dinamika. Yang ketiga, pertemanan yang bisa saling menolong, yang solidaritasnya tinggi. Ketika ada temannya lagi terpuruk, kena musibah, bisa saling bantu baik secara ekonomi, secara motivasi ataupun lainnya, baik moral ataupun finansial. Kemudian pertemanan yang sehat, yang terakhir, yang saling mendukung, yang tidak berimbas pada rumah tangga atau keluarga masing-masing. Jadi marilah kita sebagai orang dewasa bisa menjalin pertemanan yang sehat tanpa pertemanan yang toksik. Hindari pertemanan yang toksik karena tidak akan membuat kita maju, malah akan membuat kita terpuruk. Kalau kita punya anak, edukasi anak kita agar circle pertemanannya pertemanan yang sehat, pertemanan yang baik, pertemanan yang tidak membuat mental kita menjadi down.